Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat dan bahagia. Kembali kita bersama di forum ini, di channel ini, kita akan belajar bersama tentang materi-materi ilmu kebidanan. Dan untuk hari ini adalah tentang mata kuliah pelayanan keluarga berencana atau pelayanan KB, dan materi hari ini tentang upaya promotif dan preventif terkait dengan perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama, dan saya akan share screen materi kita hari ini. Baik, di layar sudah tampak materi PowerPoint kita. Ya, tentang upaya promotif dan preventif terkait dengan perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Ya. Jadi, kenapa itu penting? Bisa kita lihat bahwa kenapa perencanaan keluarga itu penting dan kenapa perencanaan keluarga itu berhubungan dengan kontrasepsi dan keluarga berencana. Kita lihat bahwa salah satu tujuan dari perkawinan atau pernikahan itu adalah melanjutkan dan memelihara keturunan. Jadi memang keluarga itu kan dimulai dari sebuah perkawinan atau sebuah pernikahan. Dan salah satu tujuan dari pernikahan atau perkawinan, kita spesifik ke perkawinan ya. Jadi salah satu tujuan dari perkawinan itu adalah untuk melanjutkan dan memelihara keturunan. Artinya dengan perkawinan, kelak pasangan tersebut yaitu suami istri akan berperan menjadi ayah dan ibu dalam sebuah keluarga. Dan keluarga itu merupakan unit terkecil di dalam masyarakat yang merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk moral anak-anak. Sehingga sebelum keluarga itu terbentuk, sebelum masuk ke sebuah unit keluarga tersebut, diperlukan perencanaan yang matang, diperlukan persiapan yang matang, sehingga di dalam mendidik dan membentuk serta mendidik dan membentuk watak anak-anak di dalam keluarga mereka itu, di dalam sebuah keluarga itu sudah terencana dengan baik. Segala sesuatu, tindakan apapun yang direncanakan dan tidak direncanakan pasti akhirnya hasilnya akan berbeda. Pasti akan lebih baik ketika sebuah tindakan itu adalah tindakan yang direncanakan. Begitu juga ketika membentuk sebuah keluarga. Keluarga akan menjadi keluarga yang berkualitas dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas ketika sudah mempunyai dasar yang kuat, sudah mempunyai perencanaan yang baik. Ya. Karena di dalam menjalankan konsep keluarga, ketika keluarga itu sudah mempunyai perencanaan, sudah mempunyai dasar yang bagus, akan ada rules-nya, ada visi misi di dalam sebuah keluarga tersebut. Gitu ya. Keluarga itu merupakan lembaga pertama dalam kehidupan seorang anak. Tempat anak belajar dan berperan sebagai makhluk sosial, sehingga penting untuk tumbuh kembang generasi Indonesia itu adalah sebuah keluarga. Seorang anak akan terbentuk wataknya, moralnya, kemudian perilakunya seperti apa, itu sangat ditentukan oleh keluarga. Ya. Dan kualitas anak-anak itu akan menentukan kualitas ketika dia dewasa, sehingga kualitas anak itu merupakan salah satu penentu kelangsungan generasi sebuah negara. Salah satunya adalah negara Indonesia. Gitu ya. Jadi keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan berperan sebagai makhluk sosial, sehingga penting untuk tumbuh kembang generasi sebuah negara itu adalah keluarga.
Karena unit besar sebuah negara itu juga ditentukan oleh unit terkecil, yaitu keluarga. Ketika keluarga sebuah negara terdiri dari keluarga yang kuat, keluarga yang berkualitas, maka sebuah negara itu juga akan menjadi negara yang berkualitas, negara yang maju. Ya, itulah pentingnya sebuah keluarga. Selain itu, melalui pembangunan keluarga diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti mencegah terjadinya keluarga rentan, keluarga tidak sejahtera, dan keluarga miskin. Keluarga rentan itu apa? Keluarga dengan resiko tinggi. Resiko tinggi apa? Resiko tinggi terjadi sebuah masalah. Kapan akan ada keluarga rentan atau keluarga yang beresiko tinggi menjadi keluarga bermasalah? Ketika keluarga tersebut dibentuk tidak melalui sebuah perencanaan yang jelas, perencanaan yang kuat. Keluarga yang tidak direncanakan itu akan menjadi keluarga rentan untuk menjadi keluarga bermasalah. Ya, tuh. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa pengertian keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Jadi keluarga itu bisa terdiri dari orang tua yang utuh dan anak, bisa juga terdiri dari orang tua, suami istri tanpa anak, atau orang tua, ayah dan anak saja, atau ibu dan anak saja. Sehingga kalau kita lihat semuanya itu mempunyai peran penting di dalam sebuah keluarga. Keluarga berkualitas bukan hanya ditentukan oleh ibu atau istri, bukan hanya ditentukan oleh kualitas suami, bukan hanya ditentukan oleh kualitas anak, tetapi semua aspek yang ada di dalam keluarga itu mempengaruhi, menentukan kualitas keluarga. Ya. Kemudian tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya, yaitu mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, pembimbingan perkembangan kepribadian anak-anak, dan memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarga. Jadi bukan hanya jasmaninya saja, tetapi juga jasmani dan rohani serta sosial. Bukan hanya jasmani dan rohani saja, tetapi juga sosial, karena memang manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sehingga sangat penting untuk merencanakan sebuah keluarga. Ya. Seperti apa yang bisa dilakukan untuk merencanakan sebuah keluarga? Berikut ada langkah-langkah perencanaan keluarga. Yang pertama adalah merencanakan usia pernikahan. Sejak dini kita harus tanamkan kepada generasi muda pentingnya merencanakan keluarga. Yang salah satunya adalah merencanakan usia pernikahan. Kenapa itu penting? Penting karena kualitas manusia itu sesungguhnya ditentukan oleh kualitas dari orang tua jauh sebelum terjadi konsepsi. Ya, kita semua tahu, mahasiswa bidan pasti tahu ya apa itu konsepsi. Konsepsi itu adalah pertemuan antara ovum dan sperma, ovum yang matang dan sperma yang sehat. Ketika sperma yang tidak sehat yang bertemu ovum yang matang, tidak akan terjadi konsepsi. Ketika sperma yang sehat bertemu ovum yang tidak matang, juga tidak terjadi konsepsi. Jadi konsepsi adalah pertemuan antara ovum yang matang dengan sperma yang sehat. Kapan itu terjadi? Di mana itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Ovum yang seperti apa yang akan melakukan konsepsi, sperma seperti apa yang kualitas sperma seperti apa yang melakukan konsepsi, itu akan menentukan kualitas generasi yang akan dihasilkan. Sehingga salah satu yang bisa dilakukan untuk merencanakan keluarga itu adalah merencanakan usia pernikahan. Rencana pernikahan idealnya sudah dipersiapkan mandiri sejak remaja. Artinya bukan
sejak remaja itu siap untuk menikah, tidak, tetapi remaja itu harus sudah terpapar pentingnya merencanakan usia pernikahan, yaitu usia pernikahan yang matang. Artinya matang itu tidak harus matang secara finansial misalkan, tidak, tetapi usahakan menikah pada usia reproduksi sehat, sehingga ketika terjadi kehamilan, ketika terjadi kehamilan dan harus berperan sebagai orang tua, sudah siap, sudah matang secara fisik dan secara emosi. Gitu ya. Jadi rencana pernikahan idealnya sudah dipersiapkan mandiri sejak remaja. Oleh sebab itu, faktor terpenting yang menentukan keberhasilan implementasi keluarga berencana adalah kemampuan keluarga dan anggota keluarga dalam merencanakan kehidupan di semua tahapannya, yaitu mulai dari kesehatan reproduksi remaja, merencanakan berkeluarga, merencanakan kehamilan dan jaraknya, merencanakan pola asuh anak, dan merencanakan kehidupan hari tua. Itulah pentingnya pendidikan pranikah. Sekarang juga sektor terkait atau dinas terkait, ya, dinas kesehatan itu sudah banyak pendidikan kesehatan tentang pentingnya pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah itu bukan dijelaskan tentang, tidak hanya dijelaskan tentang konsep kehamilan, seksual, dan lain sebagainya, tetapi juga tentang konsep pentingnya perencanaan keluarga yang berkualitas, gitu ya. Itu. Jadi kesadaran untuk merencanakan masa depan keluarga itu sudah harus diketahui dan dilakukan sejak remaja. Remaja yang sadar untuk berencana akan menjaga pergaulannya dan menghindari perilaku berisiko. Maka kita juga kenal yang namanya genre atau generasi berencana. Bukan hanya keluarga berencana, tetapi juga generasi berencana. Jadi sejak remaja kita berupaya bahwa remaja itu sudah terpapar tentang pentingnya perencanaan keluarga, tentang kesehatan reproduksi, tentang pentingnya perencanaan kehamilan dan jaraknya, tentang pentingnya perencanaan pola asuh anak, dan perencanaan kehidupan hari tua. Itu sudah harus terpapar aspek-aspek itu sejak usia remaja. Sehingga mereka sudah mempersiapkan sejak dini tentang perencanaan pernikahan atau perkawinan dan perencanaan keluarga. Selanjutnya adalah membina hubungan antar pasangan dan keluarga lain dan kelompok sosial. Itu juga salah satu aspek yang penting di dalam langkah perencanaan keluarga. Membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain dan kelompok sosial. Jadi karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri, karena itu dasar perencanaan keluarga itu membutuhkan hubungan antar pasangan dengan keluarga lain dan kelompok sosial. Jadi tidak melulu tentang hubungan yang baik dengan pasangannya saja, tetapi hubungan yang baik dengan lingkungan pasangannya, kelompok sosial di sekitar pasangannya, dan kelompok sosial di sekitar keluarga tersebut. Karena itu juga menjadi aspek yang sangat penting. Apalagi di negara kita, di negara kita itu konsep keturunan, kemudian tentang adat istiadat dan lain sebagainya itu masih sangat kental, sehingga hubungan selain dengan pasangan tetapi juga dengan keluarga pasangan itu sangat menentukan keberlangsungan sebuah keluarga. Tidak jarang kita mendengar sebuah keluarga itu hancur atau sebuah keluarga itu harus bercerai, harus selesai, divorce, yang disebabkan karena ketidakharmonisan hubungan dengan keluarga pasangan. Misalkan dengan mertua
atau dengan saudara pasangan itu juga bisa menyebabkan gangguan dalam sebuah keluarga, yang keluarga menjadi keluarga bermasalah. Sehingga itulah pentingnya membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain dan dengan kelompok sosial. Itu juga harus sudah dilakukan sebelum terjadi pernikahan, sebelum terbentuk sebuah keluarga. Itu. Sehingga setelah mendapatkan pasangan, kita juga harus menyesuaikan dengan keluarganya, juga dengan kelompok sosial pasangannya, dengan lingkungan pasangannya, supaya nanti ketika sudah terbentuk keluarga, itu tidak menjadi permasalahan atau tidak menjadi salah satu faktor munculnya sebuah permasalahan di dalam keluarga. Jadi pembangunan keluarga itu dilakukan melalui pendekatan siklus manusia, yaitu mulai dari peningkatan kualitas anak, remaja, lansia, sampai dengan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Bagaimana lingkungan keluarga itu menjadi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang bagus untuk perkembangan anak, sehingga menjadi anak yang berkualitas, untuk perkembangan remaja, sampai dengan lansia, itu juga ditentukan oleh kondisi lingkungan, kualitas lingkungan keluarga. Hubungan sosial dengan lingkungan itu juga menentukan proses perkembangan anak-anak, remaja, dan lansia pada sebuah keluarga. Sehingga terbangunnya ketahanan keluarga, remaja, dan kualitas remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga akan menjadi pondasi keluarga yang berkualitas di masa depan. Itu. Kemudian langkah selanjutnya di dalam perencanaan keluarga itu adalah merencanakan kelahiran anak pertama, persiapan menjadi orang tua. Itu sangat penting. Ya. Jangan sampai menjadi gagap ketika harus berperan sebagai orang tua karena tidak ada perencanaan, tidak ada kesiapan, tidak ada mental yang sudah dipersiapkan untuk berperan menjadi orang tua. Karena gagap ketika menjadi orang tua akan menghasilkan generasi yang tidak berkualitas juga, terutama di dalam moral, kemudian ketahanan generasi, kualitas generasi selanjutnya. Sehingga penting merencanakan kelahiran anak pertama, persiapan menjadi orang tua. Karena ketika membicarakan keluarga berencana pada remaja bukan hal yang tabu. Sehingga remaja juga harus paham tentang keluarga berencana. Jadi tidak ada salahnya jika remaja bertanya dan diberikan jawaban yang benar tentang keluarga berencana. Karena prakonsepsi atau proses perencanaan kehamilan itu mestinya dilakukan saat remaja. Bahkan dari masa pubertas. Bukan cuma untuk perempuan, tapi laki-laki juga. Karena sel sperma dan sel telur itu sudah ada sejak pubertas. Jadi pendidikan keluarga berencana itu sebaiknya sudah dilakukan atau sudah diberikan kepada remaja sedini mungkin. Tujuannya bukan untuk melakukan supaya remaja paham tentang metode kontrasepsi sehingga melakukan free sex, tidak. Tetapi dengan mereka paham, harapannya justru mereka lebih hati-hati. Sehingga penting untuk memberikan penjelasan dengan baik dan benar. Itu bukan hal yang tabu. Ya, pendidikan pranikah salah satunya adalah tentang keluarga berencana. Karena ketika kita optimalkan remaja menjadi memiliki kualitas sperma dan sel telur yang baik dan sehat, nantinya anak-anak mereka akan memiliki masa depan yang sehat pula. Masa prakonsepsi saat remaja itu bukan berarti menganjurkan remaja untuk hamil, tetapi mempersiapkan kesadaran remaja untuk menjaga kesehatan karena tubuhnya sudah siap untuk bereproduksi, sehingga mereka bertanggung jawab untuk fungsi reproduksi karena harus dimulai sejak remaja. Itu salah satu tujuan untuk memberikan pendidikan kesehatan atau konseling kepada remaja. Salah satunya adalah tentang keluarga berencana dan konsepsi, prakonsepsi dan konsepsi. Karena harapannya ketika remaja itu terpapar seperti itu, ya mereka akan tahu
bertanggung jawab dan sadar pentingnya perencanaan kehamilan, sehingga remaja akan menghindari pergaulan bebas atau free sex karena sadar seks belum nikah memiliki banyak resiko, salah satunya adalah kehamilan. Dan ketika terjadi kehamilan, pasti itu adalah unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak direncanakan. Ketika sebuah kehamilan itu adalah kehamilan yang tidak direncanakan, pasti bisa dipastikan perawatan bayi, peran sebagai orang tua pasti akan menjadi orang tua yang gagap karena tidak ada perencanaan. Nah, salah satunya cara untuk menghindari kehamilan yang efektif adalah tidak melakukan hubungan seksual. Itu harapan kepada remaja dengan diberikannya pendidikan pranikah pada remaja. Dan langkah selanjutnya dalam perencanaan keluarga itu adalah mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Mengingat salah satu fungsi keluarga adalah memberikan anak kesempatan hidup dalam keluarga yang lengkap fungsinya, maka perencanaan kehamilan adalah kewajiban dari ayah, ibu, orang tua, atau suami istri. Perencanaan kehamilan ini bisa dimulai dengan memahami kehamilan resiko tinggi. Salah satunya adalah mereka harus paham tentang usia reproduksi sehat, yaitu 20-35 tahun, sehingga harapannya tidak terjadi kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Untuk kehamilan pertama, mereka juga diharapkan paham tentang resiko jika kehamilan terlalu sering dan jarak kehamilan yang kurang dari 2 tahun, dan memiliki anak dengan jumlah lebih dari 3. Itu langkah perencanaan keluarga selanjutnya adalah mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Penting ini juga dipahami oleh remaja sebelum masuk ke pernikahan atau sebuah keluarga. Sehingga itulah hubungannya antara perencanaan keluarga dengan keluarga berencana atau metode kontrasepsi. Karena program keluarga berencana itu merupakan program skala nasional yang dikelola oleh BKKBN untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk maupun menekan angka kelahiran di Indonesia. Pasangan yang menggunakan program KB pasti memiliki tujuan masing-masing. Tujuan keluarga berencana ini bukan hanya untuk menekan jumlah kelahiran, tetapi adalah untuk merencanakan keluarga yang berkualitas. Jadi ada 4 tujuan dari keluarga berencana. Yang pertama adalah mengendalikan kelahiran dan pertambahan penduduk, yaitu jadi ada 4 tujuan dari keluarga berencana dengan metode kontrasepsi. Yang pertama adalah mengendalikan kelahiran dan pertambahan penduduk dengan menggunakan metode kontrasepsi sehingga bisa menunda atau menjarangkan atau mengatur jarak kelahiran atau bahkan mengakhiri kesuburan. Ya, mengendalikan kelahiran dan pertambahan penduduk. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena harapannya ketika terjadi kehamilan yang direncanakan, maka akan menjadi keluarga yang sejahtera. Bagaimana menjadi keluarga yang sejahtera? Salah satunya adalah mengatur kehamilan. Sehingga ketika terjadi kehamilan, itu adalah kehamilan yang memang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan dari keluarga berencana adalah meningkatkan kesehatan keluarga, karena dengan menggunakan metode kontrasepsi, kemudian kehamilan itu direncanakan sesuai dengan keinginan, maka kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak, kesehatan di sini bukan hanya kesehatan secara fisik, tetapi juga kesehatan secara psikologis akan meningkat dan sejahtera. Kemudian tujuan yang keempat adalah mengatur jarak kelahiran. Karena dengan jarak kelahiran yang ideal, maka perkembangan anak juga diharapkan bisa maksimal, kesehatan reproduksi ibu juga maksimal, kemudian perawatan dan pendidikan anak itu juga akan lebih baik, sehingga keluarga menjadi keluarga yang sejahtera. Itu tujuan dari keluarga berencana. Nah, manfaatnya apa? Manfaat keluarga berencana dengan kontrasepsi. Manfaat keluarga berencana atau kontrasepsi yang pertama adalah menurunkan resiko kanker pada ibu.
Karena kita tahu beberapa metode kontrasepsi, ada kontrasepsi alamiah, ada kontrasepsi modern. Kontrasepsi modern itu ada yang hormonal dan ada yang non-hormonal. Nah, metode kontrasepsi hormonal ini salah satunya bisa menurunkan resiko timbulnya kanker pada sistem reproduksi, yaitu kanker ovarium atau kanker indung telur dan kanker endometrium atau kanker dinding rahim. Kemudian manfaat kontrasepsi yang lain itu adalah menurunkan resiko kehamilan. Dengan menggunakan metode kontrasepsi dapat mencegah kehamilan pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Sehingga ketika terjadi kehamilan itu pada kehamilan pada usia reproduksi sehat. Sehingga harapannya ketika kehamilan terjadi pada masa rentang usia reproduksi sehat, maka akan menurunkan resiko dari akibat kehamilan. Atau kehamilan tidak termasuk kehamilan resiko tinggi. Itu bisa dilakukan dengan kontrasepsi. Kemudian manfaat kontrasepsi yang lain, atau manfaat keluarga berencana yang lain, yaitu adalah menjaga kesehatan mental. Kenapa bisa? Bisa. Depresi yang dialami oleh ibu usai melahirkan atau biasa disebut dengan baby blues, ini sering terjadi karena dianggap belum siap merawat anak yang dilahirkan. Nah, ini bisa dicegah dengan menggunakan kontrasepsi yang bertujuan untuk menunda kehamilan ketika merasa memang belum siap untuk memiliki anak, belum siap untuk hamil. Nah, bisa menggunakan metode kontrasepsi. Ya. Sehingga mencegah terjadinya depresi pada ibu setelah melahirkan atau baby blues. Selain itu, depresi itu juga bisa terjadi pada ayah, bukan hanya pada ibu, bisa terjadi pada ayah karena tidak siap secara fisik maupun mental. Ya, umumnya ini terjadi karena jarak kelahiran anak yang dekat dan belum memiliki perencanaan untuk memiliki anak lagi. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan kontrasepsi yang bertujuan untuk menjarangkan kehamilan. Ya. Tuh, bisa mencegah terjadinya depresi pada orang tua, baik ibu maupun ayah dengan menggunakan kontrasepsi. Ya. Kemudian manfaat kontrasepsi yang lainnya adalah tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan, kehamilan yang dialami ibu, jarak kelahiran itu jarak kelahiran yang ideal. Ya, itu juga penting karena banyak orang yang masih abai dengan jarak kelahiran anak pada sebuah keluarga. Karena jika anak belum 1 tahun sudah memiliki adik, tentunya tumbuh kembang anak itu tidak maksimal, akan terganggu. Kenapa? Karena ASI harus selesai, harus stop ketika orang tua hamil. Ketika seperti itu, maka kebutuhan ASI dari anak tersebut tidak maksimal, tidak bisa sampai 2 tahun, sehingga beresiko mengalami gangguan kesehatan. Itu bisa dicegah dengan menggunakan kontrasepsi. Nah, itulah manfaat dari kontrasepsi atau keluarga berencana. Ya. Sangat bermanfaat pada pembentukan keluarga yang berkualitas. Menurunkan resiko kanker pada ibu, menurunkan resiko kehamilan dengan resiko tinggi, menjaga kesehatan mental orang tua, dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak atau mencegah terjadinya gangguan tumbuh kembang anak. Itu adalah beberapa manfaat kontrasepsi. Jadi, dari paparan tersebut bisa kita simpulkan. Apa kesimpulannya?
Jadi oleh karena itu penting, faktor terpenting yang menentukan keberhasilan implementasi keluarga berencana adalah kemampuan keluarga dan anggota keluarga dalam merencanakan kehidupan di semua tahapannya, mulai dari kesehatan reproduksi remaja, merencanakan keluarga, merencanakan kehamilan dan jaraknya, merencanakan pola asuh anak, dan merencanakan kehidupan hari tua. Itu dilakukan sejak dini. Bukan dilakukan ketika sudah terbentuk keluarga, tetapi dilakukan sebelum terbentuk keluarga atau merupakan aspek di dalam perencanaan keluarga. Ya. Kemudian berhenti melahirkan di usia 35 tahun agar dapat merawat balita secara optimal. Tujuannya agar bisa merawat dan mengasuh anak usia balita, memenuhi kebutuhan mendasar anak, yaitu kebutuhan fisik, kasih sayang, dan stimulasi. Karena ketika sudah usia orang tua sudah lanjut, ya sudah tua, kebutuhan fisik, kasih sayang, stimulasi itu tidak bisa diberikan secara maksimal. Kenapa? Karena orang tua juga sudah mengalami retardasi fisik, kemunduran fisik, ya sudah beberapa penyakit degeneratif sudah muncul, sehingga sudah fokus dengan kesehatannya. Maka kebutuhan balita tidak maksimal di dalam kebutuhan fisik, kasih sayang, dan stimulasi untuk tumbuh kembangnya. Ya. Sehingga keluarga berkualitas yang kita ciptakan akan terwujud apabila masing-masing keluarga memiliki ketahanan keluarga yang tinggi. Semua itu perlu perencanaan keluarga yang matang. Dan tidak baik jika dilakukan dengan gegabah di setiap langkahnya, karena akan menjadi gagap di dalam berkeluarga. Nah, itulah beberapa upaya promotif dan preventif di dalam perencanaan keluarga. Ya. Jadi dari pemaparan tersebut bisa kita lihat pentingnya perencanaan keluarga pada sebuah negara. Kualitas sebuah negara itu sangat ditentukan dari kualitas keluarga-keluarga yang ada di negara tersebut. Jadi ini adalah salah satu kunci untuk membentuk, jadi keluarga itu, kualitas keluarga itu adalah salah satu kunci untuk membentuk generasi yang berkualitas. Sehingga kualitas keluarga itu juga sangat menentukan masa depan sebuah bangsa. Tuh. Baik, itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari tadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu untuk materi selanjutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.